Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Ateis. Seperti di Eropa, di Amerika, dan beberapa benua yang dominan adalah beragama ahli kitab. Rata-rata sebenarnya mereka adalah orang ateis. Meskipun secara status legal, dalam identitas yang mereka punya, mereka menyatakan agamanya adalah ahli kitab. Kenapa orang itu bisa demikian? Karena mereka kehilangan tingkat kepercayaan terhadap agama. Sehingga para tokoh agama, dia tidak bisa menjelaskan dari sisi ilmiah. Kenapa agama ini perlu diajarkan ke masyarakat? Mereka nggak bisa menjelaskan sisi ilmiahnya. Maka para tokoh agama mereka ketika berbicara masalah agama, nggak digubris. Karena tidak bisa mengajarkan, tidak bisa menyampaikan penjelasan sisi ilmiah. Dan kaum muslimin, walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita Al-Quran yang terjaga. Allah memberikan jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Dan sunnah Nabi SAW juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sumber dari agama ini terjaga validitasnya. Tugas berikutnya yang harus dilakukan oleh umat adalah mereka harus bisa menjelaskan kepada umat sisi keilmiahan dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka masih bisa menjelaskan sisi keilmiahan itu, mereka akan bisa mempertahankan kepercayaan terhadap agama. Tapi kalau sudah nggak bisa menjelaskannya, maka orang akan mencari referensi yang lain yang bukan bagian dari sumber agamanya. Ketika sudah tidak bisa menjelaskannya, orang akan mencari referensi yang lain yang itu bukan bagian dari sumber agama. Tayyib. Karena itulah zaman bukan Allah, para ulama mereka dituntut untuk belajar bagaimana agar mereka bisa menyajikan penjelasan agama ini di tengah umat dengan cara yang ilmiah dan bisa diterima oleh masyarakat. Dan itu tidak mudah. Kitab Al-Muwaffaqat yang ditulis oleh Asy-Syatibi rahimahullah itu membahas beberapa piranti tentang itu. Apa sih yang dibutuhkan oleh seorang ulama mujtahid? Apa yang dibutuhkan oleh orang yang ketika hendak berfatwa? Apa yang dibutuhkan oleh seseorang ketika dia mengalami dan menghadapi ikhtilaf, perbedaan pendapat? Dan beberapa poin-poin penting yang berkaitan dengan menjaga kondisi keilmiahan agama. Sehingga buku ini menjadi salah satu referensi yang penting yang dibutuhkan oleh para ulama mujtahid dalam menjelaskan tentang nilai keilmiahan agamanya. Baik, mungkin barangkali sebagian jamaah masih belum bisa menemukan kesimpulan di sini, saya lanjutkan dulu. Nah, salah satu di antara yang disampaikan oleh Asy-Syatibi rahimahullah, beliau menyampaikan begini. Umat itu ibarat melakukan perjalanan yang panjang. Titik tujuannya berada di tempat yang sangat jauh. Dan dalam perjalanan yang panjang ini, mereka butuh bekal untuk bisa mencapai pada titik tujuan. Bekal-bekal itu harus bisa disediakan oleh unsur umat. Bekal-bekal itu harus bisa disediakan oleh unsur umat. Sehingga umat ini punya kebutuhan. Dan kebutuhan umat ini wajib disediakan oleh unsur umat. Apabila unsur umat ini tidak menyediakan kebutuhan umat, maka seluruhnya berdosa. Sebab untuk memenuhi kebutuhan ini, statusnya adalah fardu kifayah. Statusnya adalah fardu kifayah. Sehingga apapun yang dibutuhkan oleh umat ini, salah satu di antara unsur umat harus punya keterlibatan untuk memenuhinya. Apabila tidak ada yang mau untuk memenuhinya, maka semuanya berdosa karena memenuhi unsur kebutuhan umat hukumnya fardu kifayah. Baik.
Dan salah satu di antara unsur kebutuhan umat yang paling vital adalah hadirnya ulama yang bisa menjelaskan permasalahan apapun yang ada di masyarakat. Hadirnya seorang mujtahid yang dia bisa membahas dan menjawab berbagai macam hukum untuk permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau kemudian masih ada banyak kasus di mana masyarakat belum menemukan jawabannya, dan mereka juga belum mendapatkan tokoh yang bisa memberikan jawaban, maka berarti kebutuhan umat belum terpenuhi. Paham di sini? Berarti kebutuhan umat belum terpenuhi. Sehingga misalnya jemaah, kalau dalam sebuah lingkungan kita di Kabupaten Cilacap, tentu akan ada banyak sekali permasalahan dan kasus di tengah masyarakat. Kasus ini butuh jawaban tidak, Pak? Butuh jawaban. Lalu di masyarakat ini tidak ada bagian dari masyarakat yang bisa menjelaskan dan menjawab permasalahan itu berdasarkan argumen ilmiah agama, maka seluruh masyarakat berarti belum memenuhi kewajiban fardu kifayah. Oleh karena itu, dalam posisi ini, siapapun yang ada dalam bagian masyarakat ini masih belum menjalankan kewajibannya. Dan dia harus mewujudkannya. Kalau tidak, semuanya turut berdosa. Sebab mereka berarti belum apa? Belum memenuhi kebutuhannya. Paham di sini? Baik. Karena kalau ini tidak dipenuhi jamaah, orang akan mencari ke tempat yang lain. Apabila kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi oleh unsur umat, maka dia akan mencari ke tempat yang lain. Saya kasih sebuah contoh, di mana dengan sebab orang itu mencari kebutuhannya di tempat yang lain, sampai menimbulkan terjadi banyak penyimpangan. Dulu di zaman Al-Ma'mun, dilakukan proyek besar-besaran, menerjemahkan karya-karya orang Yunani. Sehingga buku-bukunya orang Yunani yang syarat dengan filsafat diterjemahkan, kemudian dijadikan sebagai salah satu di antara sumber dan referensi kaum muslimin. Akhirnya banyak sekali kaum muslimin yang belajar ilmu tentang filsafat. Begitu mereka belajar filsafat, apa pengaruhnya? Muncullah berbagai macam sekte dan firqah dalam masalah akidah. Yang itu bercabang-cabang jadi banyak sekali. Sehingga di situ ada sekte Kullabiyah, ada sekte Maturidiyah, ada Mu'tazilah, ada sekte Karramiyah, dan masih banyak sekte-sekte yang lain yang mereka punya prinsip yang berbeda-beda. Makanya sekte-sekte ini sering disebut dengan sekte Ahlul Kalam. Sering disebut dengan sekte Ahlul Kalam. Karena sekte ini muncul sumbernya adalah berasal dari pembelajaran ilmu kalam. Sehingga di saat kaum muslimin tidak bisa menjelaskan, atau di saat kaum muslimin dia tidak merasa puas dengan penjelasan ilmiah yang disampaikan oleh para ulamanya, dia mencari yang lain, Pak. Sumber yang lain yang dia cari ternyata adalah sumber filsafat. Maka jadilah banyak sekte sebagaimana yang saat ini kita jumpai. Saya merasa betapa besarnya dosa orang yang pertama kali membuka peluang itu. Sehingga munculnya banyak sekte tadi. Sebabnya adalah ketika filsafat pertama kali masuk ke badan kaum muslimin. Sehingga mereka tidak mencukupkan dengan Al-Quran dan hadis serta penjelasan ilmiah ulama. Lalu dia cari referensi yang lain. Di saat mereka cari referensi yang lain, muncullah tadi. Baik. Di negara kita ada sebagian orang yang dia tidak merasa puas dengan Al-Quran dan hadis serta penjelasan para ulama, karena mereka merasa kehadirannya belum mencukupi dan menjawab kebutuhan mereka. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia mencari sumber yang lain. Siapa yang dipakai, Pak? Para tokoh orientalis. Sehingga dia baca dari keterangan-keterangan orientalis, dia sampaikan melalui keterangan-keterangan orientalis. Sebabnya adalah
ketika dia tidak merasa puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Paham di sini? Maka kalau di dalamnya tidak ada yang bisa menjelaskan, dia akan mencari di tempat yang lain. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di masyarakat kita kebutuhan ulama masih kurang, kebutuhan ahlul ilmi masih kurang, berarti mereka punya tugas yang besar. Mereka harus mewujudkan kehadiran orang semacam ini yang tugasnya apa tadi? Bisa memberikan penjelasan ilmiah kepada masyarakat berkaitan dengan kasus yang mereka hadapi. Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Itqan, beliau menyebutkan begini. Di antara contoh penyebaran yang wajib ada adalah kehadiran para hufadzul Quran. Dalam satu kecamatan, anggaplah satu kecamatan. Beliau menyebutkan dalam satu mantiqah, dalam satu wilayah kecamatan, harus ada satu penghafal Quran. Jika di satu kecamatan tidak ada satupun orang yang hafid Quran, seluruh kampung ini berdosa. Sampai hadir di tengah mereka ada orang yang hafid Quran. Demikian pula kebutuhan umat terhadap masalah ilmu agama. Ketika ada banyak kasus, di mana banyak kasus itu belum bisa dijawab oleh mereka, oleh tokoh yang ada di sana, berarti umat harus menghadirkan orang semacam ini untuk bisa menjelaskannya. Karena kalau tidak, mereka bisa lari ke tempat yang lain sehingga mencari referensi yang lain. Baik, dari sinilah kita bisa memahami jamaah, hakikatnya lembaga pendidikan seperti Yayasan An-Naba dan beberapa lembaga pendidikan Islam yang lainnya, mereka hadir tujuannya apa? Dalam rangka untuk mencetak orang-orang yang semoga nanti ke depannya bisa menjadi para tokoh yang bisa beristihad. Lalu menjawab kebutuhan masyarakat. Masih banyak kasus dalam masalah muamalah yang mungkin belum terjawab. Dan ketika itu dilemparkan ke salah satu ustadz, numpuk di satu ustadz, antriannya panjang. Kenapa? Ustadz gak punya cukup waktu untuk menjawab kasus satu demi satu. Saking banyaknya orang yang mau bertanya. Dan masih banyak kasus yang belum terjawab. Berarti menghadirkan orang semacam ini, hukumnya apa jamaah? Fardu kifayah. Bapak ibu semuanya, teman-teman yang ada di Cilacap, maupun di daerah yang lainnya, kita punya tanggung jawab yang sama. Hadirkan manusia yang mereka bisa beristihad dan menjawab kebutuhan masyarakat. Kita sangat butuh kehadiran ulama. Kalaupun misalnya hanya dengan harapan itu sudah dianggap sebagai bagian dari doa. Kita butuh kehadiran ulama sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita butuh kehadiran ulama sekelas Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita butuh kehadiran ulama para mujtahid yang mereka bisa menjawab banyak kasus di tengah masyarakat. Maka lembaga pendidikan saat ini yang sedang kita hadapi, semoga bisa mewujudkan itu. Sehingga jamaah yang kami hormati, saat Anda terlibat menyumbangkan sebagian harta yang bisa Anda miliki untuk kepentingan pendidikan, mohon disadari hakikatnya kita turut menjaga garis pendidikan yang itu nantinya akan menjawab kebutuhan masyarakat. Sehingga jangan dianggap sepele Anda memasukkan anak Anda ke lembaga pendidikan. SPP-nya berapa? Berapa Ustadz per bulan di sini? 150 sampai 200. Itu uang saku Ustaz. Di Jakarta ya. Tapi di sini SPP sepekan atau sehari itu? Sebulan ya. Masya Allah. Itu nunggak atau lancar Ustaz biasanya? Masih ada yang nunggak. Coba jamaah. Antara 150 sampai 200 untuk kelas Cilacap ya. Saya yakin nilai segitu uang receh bagi bapak-bapak semuanya.
Masya Allah. Tapi kalau SPP jangan nunggak ya. Sehingga Anda ketika tidak bisa terlibat, barangkali merasa dari sisi usia, Pak Ustadz, kalau saya disuruh untuk menghafal Quran nggak sanggup. Jangankan menghafal Quran, baru disuruh belajar membaca Quran saja kadang masih sering salah. Belajar tahsin masih sering salah. Kalau sampai diharapkan saya menjadi tokoh ulama mujtahid yang bisa menjawab kebutuhan umat, mungkin saya nggak sanggup. Baik, Anda kalau sudah merasa nggak sanggup, letakkan harapan pada anak Anda. Letakkan harapan itu kepada keturunan kita. Dan di saat Anda meletakkan harapan itu kepada keturunan, tolong kasih dukungan yang maksimal. SPP jangan sampai telat jamaah. Uang gedung yang jangan sampai nunggak. Perjuangkan. Kalau kita tidak bisa memperjuangkan dari sisi kemampuan kita dalam beristihad, minimal adalah dukungan dari sisi finansial. Semoga ini bagian dari ambil bagian yang bisa kita berikan untuk menjaga lingkaran agama agar tetap terjaga sehingga masyarakat bisa menjawab kebutuhannya. Tayyib. Itu sebagai motivasi di awal agar dalam memandang dunia pendidikan itu jangan sampai kita memandang dari sisi bisnis saja. Ini ke sekolah kok isinya cuman nari duit tok gitu. Sudah ada SPP, uang gedung, kemudian daftar ulang. Habis daftar ulang nanti ada uang pramuka. Habis uang pramuka, uang jajan. Uang apa lagi? Ada ekstrakurikuler. Ada yang lain lagi. Kemudian wali santri batin, ini sekolah bisanya hanya malai dari para wali santri. Baik, memang perlu dilakukan kerjasama yang maksimal. Anda sebagai wali santri yang barangkali punya dukungan finansial, berikan dukungan finansial. Semoga nanti ke depan ada salah satu di antara kader kita tidak tahu. Salah satu atau dua atau tiga di antara kader yang saat ini sedang kita didik menjadi bagian dari umat yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Baik. Berikutnya jamaah yang kami hormati, kita akan membahas seputar masalah halal haram dunia pendidikan. Saya tidak berbicara tentang masalah parenting. Kita tidak berbicara tentang masalah psikologi pendidikan. Tapi kita lebih berbicara tentang masalah muamalah. Mungkin nanti mukaddimahnya tidak panjang. Dan selanjutnya saya akan mendengarkan studi kasus dari para jamaah. Anda punya keluhan apa terhadap sekolah ini? Setuju insya Allah? Atau enggak berani? Boleh disampaikan lewat tulisan ya. Insya Allah mudir nggak bakalan mengeluarkan anak Anda gara-gara Anda bertanya tentang kasus di sini. Ayo. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita sebuah prinsip bahwa dalam bermuamalah hadirkan perasaan, berikan yang terbaik bagi orang lain. Dalam bermuamalah hadirkan perasaan, berikan yang terbaik bagi orang lain. Prinsip ini yang disebut dengan prinsip an-nasihah. Yang disebut dengan prinsip apa? An-nasihah. Apa itu nasihah? An-nasihah definisinya adalah iradatul khair lil ghair. Iradatul khair lil ghair. Memberikan yang terbaik bagi orang lain. Saya ulang. Prinsip an-nasihah adalah memberikan yang terbaik bagi orang lain. Sebagian di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang dibaiat oleh beliau untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Salah satunya siapa? Sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sampai beliau ketika bermuamalah
selalu mengedepankan apa yang menguntungkan bagi orang lain. Karena beliau pernah diambil oleh Nabi SAW baiat untuk memberikan nasihat, memberikan yang terbaik bagi orang lain. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah mengutus budaknya untuk membeli seekor kuda. Lalu berangkatlah sang budak dan beliau mencari seekor kuda yang diinginkan oleh tuannya. Setelah dapat, tawar-menawar dengan pemiliknya, tawar-menawar dengan penjualnya. Akhirnya deal di harga tertentu, anggaplah 300 dirham. Di harga 300 dirham. Kemudian sang budak mengatakan kepada penjual kuda, mari kita menuju Tuan Jarir, beliau nanti akan bayar. Berangkatlah mereka berdua sambil bawa kuda. Sesampainya di hadapan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Tuan Jarir bertanya, berapa tadi harganya? 300 dirham. Tuan tinggal bayar, nggak usah ditawar. Lalu sebelum dibayar, beliau lihat dulu. 300 dirham. Kayaknya kok nggak cocok 300 dirham. Itu penjual sudah deg-degan, Pak. Mau ditawar berapa lagi? Wong itu sudah murah. Tapi ternyata beliau sampaikan, bagaimana kalau 400 dirham? Masya Allah. Bagaimana kalau 400 dirham? Tadi sudah deal 300 dirham. Gak apa-apa, saya bayar 400 dirham. Ya sudah, terserah Tuan. Sebentar dulu, 400 dirham. Kayaknya gak cocok. Bagaimana kalau 500 dirham? Terus dinaikkan seperti itu sampai ketemu harga di angka 800 dirham. Dari yang awalnya ditawar sampai 300 dirham. Penjualnya merasa bahagia, auto yes ya, langsung yes. Karena semuanya ditawar dengan harga yang lebih tinggi. Akhirnya dibayar dengan harga 800 dirham. Budaknya merasa keheranan. Baru kali ini menjumpai ada orang yang seperti ini dalam bermuamalah. Pernah kayak gini, Pak? Pernah, Pak? Hah? Pinten niki 15. Nek sedoso pripun? Itu rata-rata kita ya. Anda dikasih harga 15, coba sesekali. 20 boleh enggak? Dapat 3. Podo wae nek kaya ngene. Cuman Jarir bin Abdullah menawar dengan harga yang lebih tinggi. Lalu ditanya oleh sang budak, Tuan kenapa seperti itu? Lalu beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Bayatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslimin. Aku pernah membaiat Nabi SAW untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Dan yang dimaksud adalah memberikan yang terbaik ketika kita bermuamalah dengan orang lain. Sehingga bagi beliau prinsipnya begini. Kalau kamu jadi penjual, maka bayangin kau sebagai pembeli. Dan kalau kamu menjadi pembeli, bayangin kau sebagai penjual. Sehingga apa yang membuat pasangan akadmu itu berbahagia, apa yang membuat pasangan akadmu itu senang, lakukanlah. Berat, Pak. Secara teori gampang. Tapi prakteknya gimana, Pak? Susah sekali. Anda datang ke sekolah Anda, Pak. Pak Ustadz, saya mau masukkan anak saya. Berapa uang gedungnya, Pak Ustadz? Di sini berapa, Ustadz? 2 juta. 2 juta. 2 juta. SPP-nya berapa? 150 sampai 200. Baik. Saya masukkan anak saya, Pak Ustadz ya. Saya tawar jangan 2 juta, Ustadz. 5 juta. Masya Allah. SPP-nya 200. Untuk anak saya 500, Pak Ustadz. Sanggup kira-kira jemaah? Hah? Nggak sanggup? Tapi sampai kelas 3 saja, Ustadz ya. Nggak sanggup saya sampai kelas 6. Tayyib. Kita kadang dalam masalah muamalah kan pengennya fasilitas bagus, layanan maksimal, kalau bisa harganya iso dinyang kan gitu. Sehingga kalau misalnya sekolah ngasih pilihan, uang masuk 2 juta,
Ada tawaran yang kedua nggak Ustadz? Oh ya ada, 1,5. Kalau untuk fakir miskin berapa Ustadz? Diskon 10%. Masih ada beasiswanya nggak Ustadz? Bila perlu bisa ditawar. Padahal Bapak punya harta yang mungkin cuma tersimpan, Pak. Bapak ada uang untuk tabungan? Ada. Uangnya berapa sekian? Kenapa disimpan, Pak? Nggak dipakai untuk biaya pendidikan anaknya. Ini untuk kebutuhan yang lain. Baik, Pak. Kalau Bapak nggak pakai untuk kebutuhan pendidikan, habis untuk kebutuhan perabotan. Bapak pilih mana? Pendidikan atau perabotan? Sehingga kadang orang itu untuk nilai yang mahal, untuk nilai pendidikan, dia nggak mau mahal. Pendidikan itu kalau bisa murah. Dan kalau hartanya nggak habis di bagian A, pasti akan habis di bagian B. Wala Buddha, dan itu pasti. Maka kadang ada orang yang merasa sayang. Ini sayang Mas, kalau dipakai untuk biaya sekolah anaknya sayang. Untuk beli sepeda sampai 5 juta itu kredit dia berani. Beli sepeda Pak, sampai sekian juta. Anda kalau nggak dipakai untuk kebutuhan A, pasti nanti duit ini nggak nganggur. Anda akan gunakan untuk kebutuhan B, Anda akan gunakan untuk kebutuhan C. Sehingga jangan pelit di bagian yang bermanfaat bagi masa depan untuk keluarga Anda sendiri, tapi Anda royal untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif. Kadang ada sebagian ibu-ibu yang misalnya ya, dalam masalah SPP sering nunggak. Tapi sangat disayangkan dia hobi arisan. Nanti setelah dapat arisan gimana? Yo dipakai untuk belanja ini, belanja ini, belanja ini. Anda untuk urusan SPP pelit, mengeluarkan duit. Gak berani banyak, dan itu pun kalau sudah waktunya kadang ditunda-tunda. Katanya untuk ini, padahal masih ada uang sisa. Kalau diupayakan bisa. Cuman Masya Allah, dia lebih mementingkan kebutuhan yang lain daripada untuk kebutuhan yang bermanfaat bagi masa depan anaknya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kebutuhan kita itu kan pasti selalu ada. Kalau nggak di bagian A, pasti ada di bagian B, ada di bagian C, dan seterusnya. Anda harus punya prioritas. Dahulukan bagian yang ini bagian paling penting untuk masa depan anak. Ini urgent, mendesak, maka dahulukan. Sementara yang lain silahkan nanti disesuaikan setelah kebutuhan yang mendesak. Tayyib. Dan pihak sekolah juga punya tanggung jawab yang sama. Menghadirkan yang terbaik untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didiknya. Sehingga ada keseimbangan. Sebagaimana ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang berbayar, maka saya harus bisa memberikan fasilitas yang seimbang dengan apa yang mereka bayarkan. Mohon maaf, ada sebagian lembaga pendidikan yang kadang narik SPP-nya nilainya gede, uang gedungnya besar, tapi gaji gurunya nggak pernah naik. Segitu aja. Berapa gaji guru di sini? Masih di bawah 1,5 juta. Kepala sekolahnya 1,5. Masya Allah. UMR Cilacap pinten Pak? Berapa UMR-nya? 2 juta. 2 juta? Baik. Berarti kurang lebih sama dengan Sleman ya. Bisa nggak kira-kira gaji guru 3 kali UMK? Masya Allah. Yang kerja di Pertamina pindah ke sini. Tayyib. Dan kadang kenapa kualitas pendidikan di lembaga-lembaga keagamaan tidak maksimal? Salah satu penyebabnya adalah kadang honor untuk para tenaga pendidik kurang mencukupi. Sehingga sang guru selesai ngajar nyambi Gojek. Kemudian kadang malam harinya masih buka pijet. Nanti siang harinya masih buka praktek pengobatan yang lain. Kadang dia jualan herbal, kadang dia jualan di pasar. Akhirnya karena nyambi-nyambi kecapean, gak sanggup untuk ngajar maksimal.
Dan itu cukup banyak. Gimana bisa menghadirkan peserta didik yang berkualitas kalau kemudian pendidikannya disambi? Kecuali An-Naba ya, insya Allah tidak ada di sini. Baik. Karena itu keseimbangan ini perlu kita jaga. Sehingga kalau kita menghadirkan prinsip nasihat, para wali santri memberikan yang terbaik bagi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga berusaha untuk menyajikan yang terbaik dalam mendidik putra-putri yang belajar di sini. Jika ada keseimbangan semacam ini, berarti prinsip nasihat itu bisa berjalan dengan baik. Tayyib. Kemudian jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya ketika dalam dunia pendidikan itu ada praktek muamalah yang dilibatkan, maka sebenarnya akad yang terjadi akad apa? Akad yang terjadi akad apa? Akad ijarah. Yang terjadi adalah akad ijarah yang disebut oleh para ulama dengan ijaratul ashkhas. Karena ijarah dilihat dari objeknya itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan ijaratul ain. Ijarah yang objeknya barang. Contohnya apa Pak? Sewa menyewa rumah, sewa kendaraan, dan seterusnya. Ijarah jenis seperti ini disebut dengan ijaratul ain. Disebut ijarah al-ain. Dan untuk ijaratul ain, nilainya harus ada batas waktu tertentu. Ditentukan sesuai dengan batas waktu tertentu. Misalnya sewa rumah sekian tahun, harganya sekian. Fasilitas yang disediakan apa saja, bonus lemari dan seterusnya. Itu harus disebutkan. Yang kedua adalah ijaratul ashkhas. Apa itu ijaratul ashkhas? Transaksi ijarah di mana objeknya adalah jasa manusia, tenaga manusia. Contohnya apa Pak? Contohnya jasa pendidikan. Baik. Kalau dalam satu sistem pendidikan semacam ini, gedungnya itu bentuk ijarah atau bukan? Tergantung. Apabila gedung ini adalah gedung wakaf, maka posisi objek wakaf ini tidak disewakan. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa gedung ini adalah hasil dari wakaf, sebagian dari dana yang dimiliki oleh yayasan, tapi intinya ini bukan milik pribadi, namun milik umat, hanya saja nadirnya, pengelolanya adalah pihak yayasan. Oleh karena itu, siswa yang belajar di sini, sebenarnya apakah mereka itu menyewa gedung atau tidak? Yang terjadi tidak. Makanya walhamdulillah uang masuknya cuma 2 juta. Kalau ini biaya sewa Pak, 2 juta selama 6 tahun, nggak cukup Pak. 2 juta dibagi 6 tahun itu berarti per bulan berapa? Sedikit sekali ya, nggak cukup. Maka yang lebih tepat, ini bukan biaya sewa, tapi masuk kepada biaya perlengkapan atau biaya operasional yang dibutuhkan oleh Anda ketika masuk ke lembaga ini. Tapi kalau gedung ini adalah gedung milik pribadi atau dibangun melalui dana investor, sehingga perlu ada bagi hasil, ada pengembalian modal, maka boleh bagi siapa yang masuk di lembaga pendidikan itu, dia ditarik biaya sewa untuk penggunaan dan pemanfaatan gedung, sehingga harganya bisa lebih mahal. Misalnya, di beberapa lembaga pendidikan milik swasta, untuk bisa belajar di situ, biaya masuknya sampai belasan juta. Bahkan ada yang sampai di atas 20 juta. Kalau yang terjadi demikian, sebenarnya nilai segitu itu untuk apa? Lebih tepatnya nilai yang besar itu adalah biaya sewa
penggunaan semua fasilitas yang disediakan di lembaga pendidikan ini selama masa belajarnya. Kalau SD berarti 6 tahun, dan kalau SMP sesuai dengan masa belajarnya. Sehingga plus SPP, SPP itu untuk biaya ijarah ashkhas. Sehingga ada 2 ijarah yang dilibatkan. Ijaratul ain, yaitu penggunaan fasilitas gedung yang dipakai oleh para santri atau siswa. Dan yang kedua ijaratul ashkhas, yaitu jasa pendidikan yang diberikan oleh tenaga pendidikan yang ada di lembaga tersebut, dan ini biayanya dicicil setiap bulan sekali yang disebut dengan SPP. Paham insyaallah di sini? Baik. Sehingga dalam prakteknya akad yang terjadi adalah akad ijarah. Baik ijaratul ain maupun ijaratul ashkhas. Namun mengingat untuk gedung yang milik lembaga atau gedung hasil wakaf, maka Anda tidak melakukan ijaratul ain, tapi akad yang Anda lakukan adalah murni ijaratul ashkhas. Nah, selanjutnya dalam ijaratul ashkhas. Dalam ijaratul ashkhas, kesepakatan apa saja yang harus dipenuhi di sana? Dalam ijaratul ashkhas, karena ini menganut akad ijarah, maka yang harus dipenuhi, 1, nilai dari biaya harus jelas. Dan walhamdulillah, semua lembaga pendidikan kita pada saat dia membuka santri baru, di situ disebutkan nilai biayanya. Uang masuk sekian, SPP sekian. Begitu ya. Kejelasan nilai biaya ini harus ada. Sehingga tidak boleh SPP-nya menyusul. Uang masuk dalam konfirmasi. Nah, itu tidak boleh. Nah, terus kalau saya daftar, berapa biaya yang harus saya keluarkan? Ya, Bapak kira-kira saja. Kayak gitu tidak boleh ya. Karena kalau ada demikian, berarti ada gharar dari sisi harga. Dan gharar dari sisi harga dalam akad ijarah termasuk gharar yang dilarang. Sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ulama ijma' bahwa dalam masalah harga untuk akad ijarah tidak boleh ada gharar sebagaimana dalam akad jual beli dan akad-akad yang lainnya. Gharar dalam masalah harga hukumnya dilarang. Dalil bahasanya gharar dalam masalah harga hukumnya dilarang, hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 2 transaksi dalam 1 transaksi. 2 transaksi dalam 1 transaksi. Tafsir yang disampaikan oleh At-Tirmidzi, yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'atin, 2 transaksi dalam 1 transaksi adalah transaksi yang harganya tidak jelas. Atau bahasa kita jual beli 2 harga. Kenapa disebut jual beli 2 harga? Karena harganya enggak jelas. Baik, dipahami insyaallah. Sehingga syarat yang pertama, nilai harga harus jelas. Yang kedua, dalam ijaratul ashkhas, batas waktu harus dijelaskan. Alhamdulillah untuk lembaga pendidikan batas waktunya dijelaskan. Sehingga kan tidak ada ya. Dibuka pendaftaran siswa baru SDIT An-Naba, biaya sekian, SPP sekian, sampai pinter. Ada kayak gitu Pak? Sampai pinter sampai kapan ini Pak Ustadz? Pokoknya kalau anak Anda sudah pinter, lulus. Nggak jelas ya. Nah yang seperti ini tidak boleh. Karena jadinya batasan waktunya tidak ada. Dan alhamdulillah karena lembaga pendidikan kita adalah lembaga pendidikan paket, maka seluruh kurikulumnya berdasarkan paket. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, sebagaimana yang ma'ruf. Kalau ada penyebutan waktu yang berbeda dari urf yang terjadi di masyarakat, maka wajib untuk disebutkan.
kalau ada ketentuan yang berbeda dari umumnya aturan yang berlaku di masyarakat, maka wajib untuk disebutkan. Berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna maqati'al huquq inda syurut. Bahwa bagian hak yang dikecualikan, maka di situ harus dinyatakan dalam kesepakatan di depan dan tidak boleh didiamkan. Sehingga misalnya lembaga ini membuka SD selama 5 tahun. Enggak sampai 6 tahun. Kita akan melakukan akselerasi. Begitu anak sudah di kelas 4, maka langsung dilakukan les privat. Semua anak didampingi oleh guru. Sampai mereka berhasil untuk menyelesaikan UN di kelas 5. Kelas 5 langsung daftar UN. Sehingga dilakukan akselerasi. SD 5 tahun. Andaikan seperti itu. Dan ternyata berhasil. Insya Allah tidak masalah, tapi harus disebutkan di depan. Berarti nanti anak saya belajar di sini 5 tahun Pak Ustadz. Betul. Sesuai dengan fasilitas yang Anda sediakan. Tapi kalau sesuai dengan uruf yang ada di masyarakat, maka karena orang sudah semuanya paham bahwa yang namanya SD 6 tahun, maka begitu dia masuk dengan uang gedung atau biaya masuk 2 juta, dia sudah tahu 2 juta ini akan dipakai selama 6 tahun. Baik. Selanjutnya yang ketiga. Fasilitas yang disediakan harus jelas kriteria. Fasilitas yang disediakan harus jelas kriteria. Fasilitas pendidikan itu dibatasi dengan jam sekolah. Masuk jam berapa, kemudian pulang jam berapa, liburnya berapa hari. Itu harus ada kejelasan. Sehingga tidak boleh misalnya ada orang yang masuk sekolah lalu tidak ada kejelasan bagian itu. Nanti anak saya masuk jam berapa di sini Ustaz? Bebas. Masuknya bebas? Iya bebas. Kalau pulang bebas. Mau pulang jam berapapun boleh. Terus liburnya kapan? Bebas. Berarti SPP bebas juga. Baik. Kalau sampai ada seperti itu berarti dia belum bisa menyediakan penjelasan mengenai batas fasilitas yang diberikan. Dan alhamdulillah untuk lembaga pendidikan yang sudah tertib seperti ini tidak ada. Sehingga penjelasan-penjelasan itu ada dan insya Allah dari sini secara aturan dalam masalah nilai kejelasan akad ijarah insya Allah sudah terpenuhi. Walhamdulillah. Baik. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 5. Jam 5:04. Masya Allah. Baik. Tapi mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Dan insya Allah untuk sisa waktu, kita masih punya waktu kurang lebih berapa? 20 menit ya. Barangkali di antara jamaah yang mau menyampaikan saran dan kritikan, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jamaah sekalian rahmati Allah. Kita telah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Amin Nur Baiz hafizallahu taala. Bagi jamaah barangkali ada yang akan menyampaikan pertanyaan bisa melalui tulisan, silakan kepada panitia untuk bisa mengkondisikan, termasuk juga barangkali dari jamaah akhwat. Atau tadi Ustadz mengizinkan jika ada yang akan bertanya secara langsung dipersilakan. Untuk petugas barangkali bisa menyiapkan mikrofonnya atau mic-nya. Tafadhol manfaatkan kesempatan yang langka ini untuk kita
mencari tambahan ilmu informasi. Ya, tafadhol Ustadz Bagus, ada sebelah kiri. Mau langsung bertanya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau bertanya, ada mungkin sekolahan atau pondok yang saat ujian tes masuknya itu istilahnya harus si anak ini udah pinter baca surat, baca Al-Quran dan sebagainya. Sementara mungkin kalau anaknya orang awam ya yang mau dipondokkan mungkin belum punya kemampuan di situ, Ustaz. Ini bagaimana? Ini malah anak yang seperti ini ditolak, ini bagaimana? Anaknya pinter tapi ditolak. Pihak pondok ini mau nerimanya itu yang udah pinter-pinter gitu loh. Oh, pihak pondok nerimanya maunya yang pinter-pinter. Nah, iya. Sementara anak yang orang awam kan mungkin belum bisa hafalan, bahkan mungkin baca Al-Quran belum lancar gitu. Masya Allah. Yang nggak diterima. itu, yang lulus-lulus itu yang bagus-bagus gitu loh. Oh, Ini gitu. bagaimana? Masya Allah. Ini kritikan atau masukan? Ada nggak pondok yang khusus dibuka khusus anak yang nggak bisa baca Quran? Belum ada saja. Belum ada ya. Rata-rata pondok dia mencari input yang sudah bagus. Sehingga untuk anak-anak yang masih kosong, yang belum bisa membaca Al-Quran, tidak diterima di pesantren itu. Taib. Yang pertama begini jamaah, bahwa pihak pesantren berhak untuk menetapkan kriteria penerimaan dari calon santri yang akan dijadikan sebagai peserta didiknya. Dia berhak untuk menerima itu. Maka kalau misalnya pihak pesantren menetapkan bahwa di pesantren kami syaratnya harus yang sudah hafal juz amma misalnya, atau yang sudah bisa membaca Al-Quran, atau yang sudah bisa baca Arab gundul, atau yang sudah bisa menerjemahkan Al-Quran. Andaikan demikian, maka dia berhak untuk itu. Karena pihak pondok berhak untuk menetapkan kriteria bagi calon santri yang akan menjadi peserta didiknya. Sebab dia punya sistem tersendiri. Kalau kemudian keseragaman itu tidak dilakukan, sehingga siapapun boleh masuk, meskipun dia nol, nggak bisa apapun, nanti mungkin pondok juga akan menghadapi masalah baru. Kami kesulitan Pak Ustadz, kalau sampai ada santri yang dia nggak bisa sama sekali, kelas 1 nggak bisa baca Al-Quran. Sementara teman-temannya yang lain, Masya Allah, mereka sudah ada yang hafal juz 30, ada yang hafal juz 29, bacaan Qurannya sudah bagus, sehingga yang ini sudah sampai grade 5, yang ini masih dimulai dari 0. Akhirnya dia merasa kesulitan untuk kemudian melakukan penyeragaman. Karena salah satu di antara sistem pendidikan yang kurang berhasil adalah ketika ada kesenjangan nilai, Pak. Yang satu pinter-pinter sekali. Yang satu ya dalam tanda kurung gobloknya goblok sekali. Akhirnya ketika ada kesenjangan yang terlalu jauh semacam ini, menunjukkan bahasanya sistem pendidikannya tidak bisa berjalan dengan maksimal. Saya sendiri punya lembaga pendidikan SDIT ya, PKBM juga. Ini saya lihat PKBM An-Naba. Dan saya menyampaikan pada saat pendirian kita akan menjadi PKBM selamanya. Sehingga kalau ada wali santri yang barangkali kurang berkenan, pengen yang resmi dari dinas, ya silahkan. Tapi kami tidak melayani itu. Kami hanya melayani PKBM selamanya. Pada waktu pandemi, Masya Allah, selisih santri itu ada yang jauh sehingga dia bisa hafal sampai 9 juz. Itu di kelas 1. Dia sampai dapat 9 juz. Ada yang mogok sekolah. Sehingga juz amma itu sampai surat Al-Ma'un nggak naik-naik. Padahal satu kelas yang sama. Itu ketika peristiwa pandemi. Efek dari ini akhirnya kesenjangan yang demikian jauh sampai yang terlalu bawah
kami minta pertimbangan kepada orang tua. Anak Anda kalau tetap diikutkan, mungkin ketinggalannya terlalu jauh. Dan kita punya prinsip, gak ada tinggal kelas di SD. Gak ada yang gak naik kelas itu gak ada. Tapi orang tuanya pengertian, ya sudah Pak Ustadz, kalau seperti ini anak saya biar istirahat dulu. Akhirnya dia gak sekolah, nunggu 1 tahun, baru masuk tahun berikutnya. Turun kelas dia. Turun kelas atas kebijakan orang tua. Bukan karena permintaan kami. Karena kami nggak bisa memutuskan itu. Sebab di SD kami punya prinsip, semua anak SD naik kelas. Meskipun dia nggak bisa. Tapi orang tuanya kami kasih pertimbangan, anak Anda selisihnya terlalu jauh. Efek pandemi jadinya ada kayak gitu Pak. Penyeragamannya jadi nggak bisa terwujud. Sehingga nilai KKM ya, kumulasi nilai minimum yang ada di kelas, ada yang jauh dari KKM, ada yang jauh di atas KKM. Efek pandemi. Mereka belajar di rumah. Nah setelah masuk alhamdulillah bisa kita gunakan sistem klasikal sehingga penyeragaman hafalan itu lebih dikondisikan. Baik. Maka kalau terjadi seperti ini ya mohon maaf, barangkali wali santri tidak perlu protes. Anda bisa kumpul wali santri yang seperti ini nasibnya ya. Kemudian bikin pondok sendiri gitu ya. Sanggup nggak kira-kira? Kalau enggak ya nanti minta kepada Ustadz ada enggak kelas pra sehingga penyesuaian. Kalau di pondok biasanya ada kelas takhusus ya. Nah masuk takhusus dulu, jadi tetap diterima, tapi masuk takhusus. Nah di takhusus ini dia belajar materi pengayaan untuk belajar baca Quran atau bahasa Arab atau apa yang dibutuhkan agar nanti bisa mengimbangi yang sudah masuk kelas 1. Wallahu a'lam. Masya Allah. Masya Allah. Ada pertanyaan ini ya. Memberikan hadiah ketika kelulusan sekolah hukumnya boleh atau tidak? Kalau Anda memberikan hadiah ke sekolah boleh. Sehingga saat santri lulus, siswa Anda lulus, lalu kemudian Anda hadiahkan 1 mobil Pajero untuk sekolah, hukumnya apa? Boleh, silahkan. Tapi kalau diberikan ke guru, tidak boleh. Sebab yang berjasa di lembaga pendidikan ini tidak hanya guru. Ada tukang kebersihan juga berjasa, ada bagian masak juga berjasa, mudirnya juga berjasa. Maka kalau Anda mau memberikan hadiah, ya kalau bicara adil, kasih semuanya. Sehingga bukan cuma guru yang ngajari anak Anda saja. Tapi Pak Ustadz yang saya kenal wali kelasnya saja, yang lain enggak saya kenal. Anda tidak mengenal mereka, mereka juga punya jasa bagi semuanya. Karena itu, jika Anda mau memberikan hadiah hanya kepada orang tertentu di lembaga pendidikan tersebut, hukumnya tidak diperbolehkan. Afwan, kalau misalnya sudah bayar uang buat kegiatan 1 tahun, tapi ternyata dalam 1 tahun itu tidak ada kegiatan. Apakah kita sebagai wali santri berhak untuk menanyakan? Atau lebih baik kita mengikhlaskan? Karena dari pihak sekolah tidak ada penjelasan. Sedangkan wali santri hanya bertanya dalam hati. Kalau dalam hati insya Allah masih lumayan Pak Ustadz. Kalau bicara di belakang itu yang bahaya ya. Baik. Kalau memang pernyataan pada waktu penerimaan uang itu, misalnya di pengumuman, uang untuk kegiatan 1 tahun, biaya kegiatan 1 tahun atau dana kegiatan 1 tahun. 1 juta misalnya. Lalu Anda bayar 1 juta.
Ternyata dalam waktu 1 tahun itu tidak ada kegiatan. Maka berarti uang itu belum terpakai. Anda sebagai konsumen berhak untuk meminta balik. Pak Ustadz, katanya ini uang kegiatan 1 tahun. Tapi kenapa dalam 1 tahun nggak ada kegiatan apapun? Apa ibu tidak melihat? Selama ini kan kita punya KBM, kegiatan belajar mengajar 1 tahun. Berarti kegiatan nggak itu? Kegiatan nggak? Kegiatan. Berarti terjawab nggak, Pak? Yang saya maksud Pak Ustadz bukan itu. Kan nggak ada. KBM itu udah dibayar pakai SPP bulanan. Ini katanya ada kegiatan tambahan. Kalau nggak ada, Anda berhak untuk minta balik. Dan sebatas menanyakan, Anda juga berhak. Karena memang ikrarnya adalah uang untuk kegiatan tambahan. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau misalnya diikhlaskan? Diikhlaskan tapi Anda masih batin, berarti belum ikhlas. Bukti ikhlas Anda tidak mempertanyakan. Berarti Anda niatkan semoga itu jadi sumbangan yang nanti mungkin bermanfaat untuk misalnya keberadaan fasilitas tertentu sehingga jadi wakaf bagi wali santri. Bagaimana hukumnya jika di sekitar pekerjaan walaupun sudah syar'i dan sekolah itu berusaha menegakkan sesuai Al-Quran dan Sunnah, tetapi masih ada madharat, masih ada foto-foto? Apa saran Ustadz dan harus bagaimana dengan lingkungan semacam itu? Ada madharat ya. Baik. Di sini tidak disebutkan madharatnya. Cuman yang beliau sebutkan adalah kasus ada foto-foto. Kita bicara tentang masalah foto ya. Yang pertama begini. Foto untuk data, para ulama sepakat hukumnya boleh. Termasuk di antara ulama yang melarang keberadaan fotografi. Seperti Syekh Fauzan, beliau tidak setuju dengan foto, beliau tidak setuju dengan video. Tapi untuk foto data yang itu dibutuhkan karena data, mereka sepakat hukumnya boleh. Yang kedua, foto untuk selain data. Foto selain data contohnya gimana Pak Ustadz? Foto kenangan. Contoh yang lain apa? Tiba-tiba Ustadznya diminta untuk foto. Pak Ustadz selfie dulu ya, selfie dengan Ustadz. Atau Ustadznya diajak untuk foto. Dan itu gratis Pak. Padahal kalau di Bonbin foto sama gajah berapa Pak? Baik. Nah, apakah seperti ini diperbolehkan? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Kita bicara untuk foto yang tidak tercetak. Hanya sebatas tersimpan di device, di HP, dan bisa dibuka, bisa ditutup. Ya. Sehingga orang ketika nutup seperti ini, masih kelihatan gambar apa Pak? Tidak kelihatan apapun. Tidak nampak apapun. Karena dia foto yang tertutup. Sudah? Untuk jenis foto semacam ini hanya sebatas dipakai untuk kenangan. Sehingga orang minta foto dari ustadz atau tokoh yang dia anggap ini adalah tokoh dia. Ulama khilaf dalam masalah ini. Sebagian membolehkan seperti pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin, dan sebagian melarang seperti pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan. Ala kullin, intinya dalam masalah ini masih dalam lingkup ranah ikhtilaf. Ini masih dalam lingkup ranah ikhtilaf. Dan prinsip yang perlu kita kedepankan dalam masail ijtihadiyah, yang di situ masih ada ranah ikhtilaf, ada perbedaan pendapat, maka yang perlu kita hadirkan adalah saling menghormati antara satu dengan yang lain. Anda boleh saja berpendapat saya tidak setuju. Anda juga boleh berpendapat bagi saya ini boleh. Tapi kalau kemudian sampai menimbulkan ketegangan hingga pada tingkatan tahdzir, nah ini keliru. Bagaimana dengan ikhtilaf yang lain? Padahal ini masuk dalam ranah ikhtilaf ijtihadiyah. Seperti buku yang tadi saya sampaikan, Al-Muwafaqat Asy-Syatibi, itu menjelaskan bagian seperti ini. Membangun kedewasaan ketika ada perbedaan pendapat.
mana perbedaan pendapat yang masih bisa ditoleransi dan mana perbedaan pendapat yang nggak bisa ditoleransi. Dipilah dulu. Dalam perbedaan pendapat yang masih bisa ditoleransi, siapa yang nggak toleran, dia salah. Karena ini seharusnya bisa ditoleransi. Kenapa dia nggak bisa toleran? Dan dia nggak bisa, pokoknya seluruhnya harus sependapat dengan saya. Anda siapa? Alasan kamu belum tentu lebih ilmiah dibandingkan alasan dia. Karena ini masih dalam ranah ikhtilaf ijtihadiyah. Sehingga kalau Anda membaca keterangan Imam Ibnu Utsaimin ketika beliau memberikan penjelasan mengenai hukum fotografi, Anda akan membuat kesimpulan, ini pendapat yang kuat. Ketika Anda beralih kepada pendapat yang kedua yang mengatakan ini tidak boleh, mungkin Anda akan membuat kesimpulan, ini juga pendapat yang kuat. Belum tentu alasan Anda lebih ilmiah dibandingkan alasan pendapat sebelahnya. Dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan pendapat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimahami insyaallah? Iya. Karena itu kalau misalnya dalam sebuah lembaga sunnah yang ingin menegakkan Al-Quran dan sunnah, kenapa kok masih berpendapat A, kok ini boleh di lembaga ini? Identitas status sebagai lembaga Ahlussunnah tidak hilang gara-gara beliau berpendapat seperti itu. Mereka masih Ahlussunnah, kawan Anda. Dan apa hak Anda ketika misalnya dia mengambil pendapat B? Apa hak dia mencabut status lembaga ini dari Ahlussunnah gara-gara beda pendapat dalam masalah foto? Oh, ini masih masuk dalam ranah ijtihadiyah. Justru yang dipertanyakan adalah pada saat dia mencabut lembaga ini status sunnahnya, berarti dia bisa jadi punya pemahaman yang menyimpang. Karena salah satu di antara prinsip yang enggak baik adalah dia gampang memberikan vonis, padahal itu masih di lingkup ranah ijtihadiyah. Wallahu a'lam. Akhirus soal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya semisal ponakan dari paman sejak bayi diasuh sampai dewasa? Saat ini dan sudah diakui oleh negara, akte lahir ikut paman dan bude atas nama anak kandung. Dan ortu kandungnya pun menyetujui. Hak warisnya bagaimana? Sedangkan paman dan bude sudah meninggal, sudah berwasiat, rumah yang ada kelak kalau enggak buat kamu, ponakan yang diasuh, buat siapa lagi? Tayyib, paman dan bude sudah meninggal, hanya punya anak ponakan saja. Paman bibi yang lain mempunyai anak yang lain selain saya. Tayyib. Yang pertama, perlu dipahami bahwa dalam Islam adopsi diperbolehkan, namun hanya sebatas merawat, tapi tidak boleh ganti nasab. Paham di sini? Sehingga adopsi ada dua keadaan. Adopsi ganti nasab, ini hukumnya haram. Yang kedua, adopsi merawat. Kalau ini boleh. Dulu ada orang yang diadopsi oleh Nabi SAW dan itu adalah budak hadiah dari Khadijah. Namanya siapa? Siapa? Zaid. Satu-satunya sahabat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Zaid sampai karena saking dekatnya dengan Nabi SAW dan beliau nyatakan ini anakku, maka sampai dikenal dengan apa? Zaid bin Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sang nabi sebagai bapaknya, tapi Allah jadikan nasab Zaid harus kembali kepada ayahnya. Maka Zaid tidak lagi disebut sebagai Zaid Muhammad, tapi Zaid bin Harithah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang keras bagi orang yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa pelanggaran yang ancamannya fal jannatu alaihi haram, surga haram baginya. Salah satunya adalah man nasaba ila ghairi abi,
barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Karena itu nasab kepada selain bapak hukumnya tidak boleh. Sehingga akta lahir meskipun disetujui oleh orang tua yang asli, tapi akta ini disimpangkan kepada orang tua yang lain, hukumnya apa? Tidak boleh digunakan. Karena di situ tertera telah terlahir anak dengan nama sekian dari pasangan suami ini dan istri bernama ini. Bunyinya kan di akta kayak gitu, Pak ya. Padahal itu bukan anaknya. Berarti ini adalah kedustaan. Karena itu akta ini kami sarankan mohon untuk tidak dipergunakan. Mohon untuk tidak lagi dipergunakan. Sehingga kalau bisa Anda membuat akta yang baru, meskipun ini nanti harus ke pengadilan ya, dan itu dinasabkan kepada bapak yang asli, silahkan. Nah selanjutnya untuk hubungan harta waris yang dimiliki oleh Bude dan Pak D tadi, Anda berhak untuk mendapatkan senilai maksimal sepertiga sebagai wasiat. Karena Bude dan Pak D berpesan ketika masih hidup akan diberikan kepada anak angkat. Itu maksimal senilai wasiat sepertiga. Sisanya yang 2/3 diberikan kepada saudara-saudara Bude dan Pak D. Saudara mayit. Dan saudara mayit, jika mayit tidak punya anak, maka saudara mayit jika ada yang laki-laki dan perempuan, mereka nanti mendapatkan asobah, dibagi untuk laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan ini masih banyak sekali kertas yang belum terjawab. Nanti, hadiah. Berikutnya kita akan berikan hadiah ya, untuk para jamaah. Ada yang mau hadiah? Pertanyaannya. Sebutkan dalil. Kok dalil ya? Berat ya. Sebutkan macam-macam akad ijarah. Nah, silakan berdiri Pak, karena jauh. Peserta atau panitia? Iya, macam-macam ijaroh ada 2 tadi. Satu ijaroh askaf, yang kedua ijaroh al-ain. Satu ijarah Askaf, ashas, yang kedua al-ain. Masya Allah, barakallahu fikum. Dapat hadiah ya. Pertanyaan yang berikutnya. Ini buku cerita nih ya. Tadi ada keterangan yang disampaikan oleh Asy-Syatibi. Beliau membuat gambaran seperti apa, Pak? Berkaitan dengan perjalanan umat. Nah, silakan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menggambarkan bahwa kehidupan umat itu kayak menempuh jalan yang jauh. Seperti sedang menempuh perjalanan. Kemudian? Nah, ketika kita menempuh jalan yang jauh itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan agar kita sampai ke tujuan tersebut. Butuh bekal. Iya, butuh bekal. Seperti itu, Ustaz. Selanjutnya? Maka ya kita harus mempersiapkan bekal itu, Ustaz. Memenuhi itu. Kita harus memenuhi bekal-bekal yang dibutuhkan agar sampai ke tujuan itu. Kalimat yang menarik untuk di garis bawahi di situ. Bahwa unsur umat wajib memenuhi kebutuhannya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Selanjutnya, sebutkan 3 ketentuan ijarah ashkhas. Nah, fadhal. Boleh langsung, silakan berdiri, Pak. Nilai jelas. Yang kedua, batas waktu. Baik, yang ketiga, barakallahu fikum, masya Allah. Ya. Baik. Selanjutnya,
Ini ya. Sebutkan rincian tentang hukum adopsi. Ya. Adopsi diperbolehkan sebatas merawat. Apabila tidak boleh apabila merubah nasab. Contoh kasusnya siapa tadi? Zaid bin Haritha. Barakallahu fikum. Hadiah yang terakhir ya. Ada yang datang dari Sumbyo? Tidak ada. Yang dari Purwokerto? Tidak ada. Yang dari paling jauh? Dari Kaliwangi, Banjarnegara, paling jauh ya. Domisili di hakimnya Ustaz. Yang lain. Dari mana, Pak? Hah? Lepeng Kesukian, ada yang lebih jauh lagi? Sidarja. Paling jauh ya. Coba silakan Sidarja. Masya Allah. Pak, Banjarnegara tinggalnya di mana? Langsung dari sana. Oh, berarti ini saat paling jauh. Masya Allah. Dari jauh, langsung dari sana. Pertanyaannya dulu. Pertanyaan. Apa langsung? Pertanyaannya. Berapa jarak perjalanan Anda? Buka Google, Pak. Dapat hadiah ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah telah selesai kajian pada kesempatan sore hari ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengamalkannya, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas ridhonya. Jazakumullahu khairan jaza. Terlebih kepada Ustaz Amin Nur Baiz, kami sampaikan jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.